Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Kiai Levi atau Bapak Insinyur Febrijal Levi Sukmana STMT. Beliau adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung. Di sesi pertama ini kita sudah bicara soal profil Pak Levi atau gelarnya adalah Sultan Agungan, termasuk juga profil lembaga kita. Sesi kedua kita akan membahas tentang program kerja dan perbaikan jalan di 2021 dan tahun ini 2022. Ya, Kiai Levi, ini menarik sebelum kita bicara soal program kerja ini. Ini kan kalau misalnya di Dinas Bina Marga ini dan Bina Konstruksi ini yang jalan sepanjang jalan Lampung ini berapa kilometer atau apa tandanya juga gitu? Silakan Kiai. Oke, sekarang kita bahas tentang program kerja. Ya. Yang pertama kali kita itu Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi BMBK Provinsi Lampung. Ini merupakan dinas teknis dari pemerintah Provinsi Lampung. Tentunya Dinas BMBK ini mengikuti visi misi Pemprov Lampung. Dalam hal ini kita ikut dan mendukung visi misi Bapak Gubernur Arinal Junaidi serta Ibu Wagub Bu Muni. Jadi apa yang kami kerjakan, program kerja, program kegiatan, serta anggaran ini semua tergantung, semua mengacu pada RPJMD Provinsi Lampung, visi misinya Provinsi Lampung, terutama Pak Gubernur dan Ibu Wagub, serta 33 janji kerjanya Pak Gubernur dan Ibu Wagub. Jadi kami yang mendukung dan melaksanakan itu. Tentunya dengan hashtagnya dengan visi rakyat Lampung berjaya, kita juga punya hashtag juga infrastruktur Lampung berjaya. Iya, infrastruktur Lampung berjaya. Ya. Itu harapan kita dan mudah-mudahan kita bisa sanggup memenuhinya. Amin. Dengan keterbatasan anggaran yang ada. Iya. Dengan ruas panjang jalan provinsi ini 1693 km. 1693 km. Iya. Hampir 1.700. Oke lah, kita ngomongnya 1.700 km. Oke. Tentunya anggaran yang ada sekarang ini belum mampu untuk memperbaiki, meningkatkan dan memelihara seluruh jalan yang ada. Kemantapan jalan kita ini masih di kisaran 75 sampai 76 persen kemantapannya. Kita berharap kemantapan jalan ini 80% lah paling nggak, supaya enak dilalui. Karena memang ada beberapa di Provinsi Lampung jalannya masih jalan tanah, jalan provinsi. Kita nggak sanggup dengan anggaran yang ada. Makanya kita buat skala prioritas. Betul. Skala prioritas itu jalan-jalan mana dulu yang dibangun karena mampu menumbuhkan perekonomian. Betul. Mungkin dia bisa menumbuhkan perekonomian 5-10% sehingga bisa pendapatan rakyat dan pendapatan daerah itu meningkat sehingga kita bisa mendapatkan PAD. Itu salah satu skala prioritas ya. Jadi skala prioritas pertama adalah mampu menumbuhkan perekonomian wilayah. Oke. Dari mana kita buat kajian, kita buat diskusi, kita ke lapangan dengan Bapeda, dengan Litbang, dengan dinas instansi terkait pertanian, peternakan, perikanan. Jadi kalau dulu tuh jalan itu secara arogan mengatakan kita cuma ngubungin konektivitas, itu arogansi zaman dulu. Iya. Sekarang udah terkonek kok. Udah semua udah connect. Tinggal gimana caranya menumbuhkan perekonomian wilayah. Sehingga pembangunan yang dilakukan jalan itu nggak sia-sia.
Iya. Nggak sia-sia gimana maksudnya skala prioritas? Ini ada jalan, ada dua ruas jalan. Kalau yang dibangun ini penumbuhan ekonominya cuma 2%. Betul. Yang ini dibangun pertumbuhan ekonomi 8%. 8%. Mana Lebih yang dulu besar yang dibangun? 8% gitu ya. Ini dulu kan yang dibangun. Iya, prioritas. Kita jadi bukan prioritasnya, ini banyak ini banyak orangnya, ini nggak juga seperti itu juga. Iya. Ini lebih rusak daripada ini. Iya, Tapi iya. kita lihat juga tuh ekonominya dulu, Dampak efeknya terhadap perekonomian ya. Jadi kalau dulu namanya ada target, kita sekarang udah ngomong dampaknya terhadap perekonomian. Karena anggaran kita yang minim, yang terbatas. Kalau mau jujur, Bina Marga ini tiap tahun perlu dana untuk 1 triliun untuk menambah kemantapan serta memelihara yang udah ada. Kita perlu 1 triliun untuk menambah kemantapan dan memelihara yang sudah ada. Jadi kita nggak di stagnan di kemantapan segitu-segitu aja. Karena apa? Ya kembali kita program yang namanya pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan jalan. Ada 3 program utama di dinas BMBK. Pertama, pembangunan dan peningkatan. Yang kedua, ada namanya pemeliharaan, rehabilitasi dan preservasi. Iya. Yang ketiga, namanya pemeliharaan rutin jalan. Pembangunan dan peningkatan ini untuk menambah luas kemantapan jalan ya. Rehab untuk menjaga supaya yang udah mantap ini nggak turun kualitas jalan ya, kemantapannya. Yang ketiga adalah pemeliharaan rutin dan URC ini untuk menurunkan tingkat degradasi jalan. Jadi seperti ini analoginya. Kalau kita bangun jalan 100 tadi berapa? 1.700. Iya, 1.700. Kalau saya bangun 10 kilometer, berarti saya bangun 170 kilometer. 10%. Berarti 170 kilometer. Jadi nambah panjang kita 170 meter yang bagus ya, yang rusak. Nah, mantap gitu. Itu baru 10%. Memang hitungannya seperti itu aja. Enggak. Iya. Ada yang namanya degradasi. Karena jalan barang itu juga dipakai, dilalui. Udah itu ada cuaca, suhu, iklim. Serta faktor usianya, umur jalan. Jadi setelah dihitung-hitung, selama ini lakukan survei, tingkat degradasi itu sampai 5 juga 10%. 5-10%. Itu per tahun atau? Per tahun. Jadi kalau tahun ini kita bangun 10%, degradasi bisa sampai 10%. Iya, betul. Dan itu perlu diperbaiki. Nah, jadi supaya degradasi kita ini nggak lebih dari 10%. Iya, betul. Itu pemeliharaan rutinnya. Iya. Itu yang gunanya UPTD melaksanakan pemeliharaan rutin jalan. UPTD di daerah? Gimana? Jadi di Bina Marga ada 6 UPTD. Oh, gitu. Itu ada yang namanya juru jalan. Iya. Kalau kita kan ngebangkuin lagi zaman dulu itu juru jalan. Mandor jalan, pekerja jalan. Ini kalau kita mulai bangkitin lagi. Mereka itu mempertahankan degradasi jalan supaya nggak lebih dari 2010. Syukur-syukur kurang dari situ. Iya. Nah, jadi supaya menekan biaya juga itu ya? Ya itu salah satu programnya untuk mengefektif dan efisienkan biaya yang ada. Iya. Nanti di session ketiga kita lebih ngupas analisisnya seperti apa.
Kalau ini kan tadi program-programnya. Jadi kembali lagi programnya kita ada pembangunan dan peningkatan jalan, rehab atau pemeliharaan jalan dan preservasi jalan. Yang kedua, yang ketiga pemeliharaan rutin jalan. Iya. Tapi sebelum ke sesi ketiga ini. Ntar dulu, saya ngomong lagi. Apakah memang urusan jalan aja? Tidak. Oh gitu ya, jembatan dan drainase jalan. Itu BMBK itu ya. Karena memang orang kan lupa yang namanya apakah yang dimaksud jalan? Yang dimaksud jalan adalah jalan itu badan jalan sendiri berikut dengan bangunan dan struktur dan bangunan yang lainnya yang mendukung jalan. Contoh jembatan, kemudian drainase jalan. Nah itulah namanya, ada yang namanya, udah lupa kali masyarakat, ada yang namanya Rumija, ruang milik jalan, Damija, daerah milik jalan. Itu. Ya Kiai, sebelum ke sesi ketiga ini ada yang perlu dipertanyakan juga soal apa bedanya, apa tanda-tanda jalan provinsi, jalan kabupaten, atau kalau jalan nasional kan kita tahu ada list kuning di median jalan itu. Iya. Kalau jalan provinsi? Kalau jalan provinsi itu ditandai apa? Tandai sebenarnya ada apa namanya, listnya warna putih masih. Oh iya. Mediannya masih warna putih. Oh iya. Dan lebarnya itu jalan provinsi itu minimal 4,5 meter. Iya. Nah, kalau jalan kabupaten kurang dari situ. Iya. 4,5. Tapi ada juga beberapa jalan provinsi yang lebarnya masih 4,5. Oke. Belum nyampe ke 5. Sebenarnya sih standarnya 6 meter minimal, 5,5 meter. Iya. Cuma kadang-kadang kita terkendala lahan. Iya. Pertama, kemudian kendala lagi masalahnya yaitu anggaran. Iya. Makanya kalau nanti kita teruslah membangun Lampung dari segala macam sektor supaya Lampung ini maju, makmur, dan jalannya juga jadi bagus. Amin. Ya, menarik ini Kiai. Semangat Pak Kadis BMBK ini untuk memperbaiki jalan Lampung. Semoga ya perekonomian juga efeknya itu perekonomian Lampung ya. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Seperti kata Kiai Levi, kita akan bahas kelanjutan dialog spesial kita pada sesi selanjutnya. Tetap di Tegar TV.